Pendeta kecil, akhir-akhir ini aku selalu bermimpi melihat ular. Apakah kehamilan istriku sedang tidak baik? Paman sering bermimpi melihat ular, itu berarti ginjal paman kurang baik. Jangan berolahraga terlalu keras, dan jangan bermain dengan tante-tante lain ya. Oh ya, setiap hari hanya duduk di kantor, kamu bermain dengan tante yang mana? Kaki kakak sudah sembuh loh. Kakak, lain kali jangan memanjat pagar lagi. Kalau keluar sekolah lewat pintu depan saja. Memanjat pagar? Bukankah kamu jatuh dari tempat tidur? Mungkinkah? Yaya salah hitung. Yaya coba meramal diri sendiri dulu. Ramalan mengatakan, hari ini Yaya memiliki orang penting, perlu memberikan setengah makanan untuk menjalin hubungan baik. Apa artinya orang penting itu? Di buku tertulis, orang penting itu seperti keluarga, orang yang menyayangi dan membantu Yaya. Mama, apakah Mama datang mencari Yaya? Tapi Yaya sudah tidak makan selama 1 hari. Sudah kubilang, aku tidak akan kembali ke perusahaan keluarga sampai aku menemukan keponakanku. Kalau harus menyalahkan, salahkan kau yang dulu memaksa adikku ke jalan buntu. Kalau tidak, mengapa kita sekarang tidak bisa menemukan putri adikku? Adik, di mana engkau menyembunyikan keponakanku? Paman kecil. Apakah Paman mau roti kukus? Anak kecil, kamu memanggilku Paman kecil. paman kecil. Panggilan apa itu? Karena Paman punya 3 kakak laki-laki di rumah. Bagaimana kamu tahu aku punya 3 kakak laki-laki? Yaya menghitungnya. Paman, ini setengah mantau untukmu. Maukah kamu menjadi penyelamat Yaya? Kamu anak ini lumayan menarik juga. Hanya dengan setengah mantau kamu ingin aku menjadi penyelamatmu? Kamu bahkan tahu cara membawa cangkang kura-kura untuk menipu. Apakah kamu tahu siapa aku? Anak kura-kura, jangan sentuh kakek kura-kuramu. Ini kura-kura hidup. Hanya pemilik yang boleh menyentuhku. Dia bisa bicara? Paman kecil, kamu salah dengar. Kakek kura-kura tidak bisa bicara. Aku halusinasi pendengaran. Nah, kamu sendirian di sini tidak aman. Di mana keluargamu? Yaya tidak punya keluarga. Kakek sudah pergi ke surga. Yaya tinggal bersama Paman dan Bibi. Sekarang mencari uang sendiri untuk menghidupi diri sendiri. Ternyata yatim piatu dan hidup menumpang pada orang lain. Keponakan perempuanku, apakah sekarang keadaannya juga seperti ini? Paman kecil, kamu belum memberitahuku. Apakah kamu bersedia menjadi penyelamat Yaya? Baiklah, mulai sekarang aku adalah penyelamatmu. Sebentar lagi aku akan memberinya sedikit uang, biar anak ini cepat pulang. Baik, sebagai balas budi, Yaya akan meramal untuk Paman kecil. Anak kecil ini terlihat profesional saat meramal. Bagaimana? Apa yang kamu ramal? 2 baris putus dan 1 baris utuh adalah heksagram kan? Paman tampan, hari ini kamu akan mengalami kemalangan. Apa? Paman, apakah mata kananmu berkedut tanpa alasan hari ini? Benarkah? Kalau begitu benar. Paman kecil sebaiknya tidak mengemudi hari ini. Walaupun mengemudi jangan lewat jalan Wutong.
Anak-anak polos sekali, kenapa aku malah sungguh mempercayainya? Baik paman mempercayaimu. Ini bayaranmu. Matahari hampir terbenam, kalau tidak segera pulang nanti akan dimarahi. Ini warna merah, tapi ramalanku hanya Rp2.000 sekali. Paman kecil memberikannya terlalu banyak. Sudah malam, kalau tidak segera pulang nanti akan dimarahi. Lain kali kalau bertemu paman kecil lagi, aku akan mengembalikan Rp100.000 kepadanya. Kamu harus ingat untuk tidak pergi ke Jalan Wutong. Wah, angin apa yang membawa Anda ke sini? Anak kurang ajar, seharian hanya tahu berfoya-foya, membuat malu seluruh keluarga Shen. Tidak menemukan orang, lalu melampiaskan kemarahan pada saya. Kau masih berani bicara? Bukan karena kau membantu adikmu kabur dari pernikahan? Apa anak dan cucu perempuanku akan terlantar di luar sana? Ya, adik hilang saat berada di bawah tanggung jawab saya. Itu salah saya terima. Tetapi jangan lupakan, jika bukan Anda yang memaksa adik untuk menikah demi perjanjian, mana mungkin dia tidak mau kembali. Sebenarnya di hati Anda tahu lebih dari siapapun bahwa Anda adalah orang yang paling ingin adik hindari. Anda adalah penyebab utama yang menghancurkan keluarga kita. Kau Sekitar pukul 10 malam ini, Jalan Wutong terhalang karena hujan badai, menyebabkan serangkaian kecelakaan beruntun, mengakibatkan 3 orang meninggal, dan 7 orang terluka. Situasi di lokasi sangat parah. Anak kecil itu ternyata benar. Jika hari ini saya melewati Jalan Wutong, pasti akan tertimpa musibah. Besok saya akan menemuinya lagi untuk meminta diramalkan nasib, sekalian mengembalikan liontin ini padanya. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, sepertinya saya tahu keberadaan adik dan keponakan. Kirimkan lokasimu padaku. Aku ikut. Mobil sudah disiapkan. Kakak sulung ikut. Aku ada urusan, kalian hati-hati di jalan. Jangan mudah percaya. Kenapa kakak sulung banyak sekali urusan? Ya, engkau tidak apa-apa. Aku datang kali ini, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Kalung ini milikmu, bukan? Itu milik Yaya. Mana foto ibunya? Ada sesuatu di dalamnya. Ada foto. Mungkin paman tidak sengaja menjatuhkannya. Tenang saja, paman akan membantumu mencarinya. Omong-omong, ramalanmu waktu itu sangat akurat. Bisakah kamu meramalkannya lagi untuk paman?
Paman punya adik perempuan yang hilang selama 4 tahun. Bisakah kamu membantu Paman mencari tahu di mana dia berada? Tentu saja bisa. Yaya tidak bisa menentukan lokasi spesifiknya. Bagaimana? Sudah ketemu? Paman kecil, jangan sedih. Meskipun Yaya belum tahu lokasi spesifiknya. Tetapi Yaya meramalkan, Paman kecil akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Benarkah? Maaf, aku tidak sengaja. Luka di tanganmu, bagaimana bisa terjadi? Yaya jatuh. Paman, Yaya harus pulang sekarang. Ya, jika kamu tidak mau membicarakannya, Paman tidak akan memaksamu. Begini, ini kartu nama Paman. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku. Terima kasih, Paman. Sampai jumpa lagi. Tuan Besar, Kita sudah menemukan keluarga yang mengadopsi cucu perempuanku. dia adalah Chen Moyuan, sang peramal rahasia. Dia tinggal di desa Chenjia. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya kami sekeluarga akan berkumpul. Siapkan mobil, kita ke desa Chenjia. Aduh, suamiku, keramaian kemarin itu, tuan muda keluarga Shen. Datang sendiri mencari gadis sialan itu? Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi? Benar. Menurutmu bagaimana bisa pengemis kotor sepertinya? Bisa punya hubungan dengan keluarga Shen. Iya, itu terlalu aneh. Mungkinkah? Yaya diadopsi oleh kakek tua itu. Aku dengar, keluarga Shen punya seorang nona muda yang hamil dan menghilang. Mungkinkah Yaya adalah anggota keluarga Shen? Ayo cepat. Cucuku tinggal di sini. Ini kalung putriku. Nak, kakek akhirnya menemukanmu. Yaya benar-benar bisa mengambil 200.000 rupiah untuk membeli baju baru di kota? Benar. Kemarin Paman dan Bibi bersikap tidak baik. Ini anggap saja sebagai ganti rugi untukmu. Aduh, tidak perlu bawa apa-apa. Kamu pergi saja untuk berbelanja. Cepat ambil. Tinggalkan semua ini. Ayolah, pergilah. Cepat pergi. Terima kasih Paman dan Bibi. Ini kalung buku ramalan dan apa lagi? Dan ada cangkang kura-kura. Astaga, keluarga mana yang memakai cangkang kura-kura sebagai tanda pengenal? Cari yang lain lagi. 3 tahun yang lalu, Chen Moyuan mengadopsi seorang gadis kecil. Dia adalah putri dari nona besar keluarga Shen kami. Shen? Maksudmu keluarga Shen? Orang terkaya di Huaxia itu? Suamiku, apa yang kamu katakan benar? Gadis liar ini ternyata bukan orang sembarangan. Tuan Shen, ini adalah cucu perempuan Anda. Bebe, panggil kakek. Halo kakek. Aduh. Kakek datang, kakek akan membawamu pulang. Dan kalian adalah penyelamat besar keluarga Shen kami. Hahaha. Paman Bibi, Yaya lupa membawa tas.
sarang burung walet. Cepat, makan sarang burung walet ini. Ini. Tidak mau ah. Sayang, ini sarang burung walet loh. Makan lagi sedikit. Aduh, tidak usah dimakan, tidak apa-apa. Benda murahan apa ini? Kalau dia mau makan, apa saja bisa didapatkan. Betul. Hah? Apa benar ini keponakan kita? Dia bahkan tidak mirip dengan adik. Ayah secara khusus menjemputnya. Seharusnya tidak salah. Kakak tertua akhir-akhir ini tidak tahu sibuk apa. Keponakannya sudah pulang tapi dia tidak pulang ke rumah. Iya. Kakak, akhirnya kau kembali. Jika kau datang sedikit lebih terlambat lagi, kau bahkan tidak akan sempat menghadiri pesta selamat datang keponakanmu. Benar sekali. Bukankah aku sudah kembali? Oh iya, mengapa adik keempat belum datang? Pestanya sebentar lagi akan dimulai. Ini putri angkatku, Bebe. Dia akan segera diakui kembali ke keluarga Shen. Aku adalah ayah baptisnya. Hehehe. Situasi apa ini sebenarnya? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi ini? Gadis kecil yang adik keempat perkenalkan kepadaku saat itu, kupikir dia adalah keponakan kita. Tidak disangka. Adik kedua, adik ketiga, tidakkah kalian berpikir bahwa masalah ini penuh dengan keraguan? Menurut deskripsi kalian, pasangan ini seharusnya bukan orang baik-baik. Aku tidak percaya mereka menganiaya putri kandung mereka, tetapi sangat menyayangi putri angkat mereka. Maksud kakak, Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua adalah untuk mengumumkan kabar baik. Putri keluarga Shen kita yang hilang selama 3 tahun telah ditemukan. Bagus, bagus, bagus. Pak Tua, obati matamu. Cucumu ada di sini. Kurang ajar, Bei Bei adalah murid dari ahli Feng Shui tersembunyi, Chen Moyuan. Dia juga punya kalung putriku. Bagaimana mungkin aku salah mengenali? Benar Tuan Muda Shen, Yaya adalah putri kami. Bebe yang adalah keponakan kalian. Yaya, cepat kemari ke ibu. Cepat. Kau bukan ibu Yaya. Jika dia benar putri kandungmu, kenapa engkau mengusirnya saat hujan, lalu menguncinya sendirian di rumah, dan membuatnya kelaparan selama 3 hari 3 malam? Kami butuh penjelasan. Kami difitnah. Yaya adalah putri kami. Kami sedang mendidiknya. Benar. Anak ini sudah kami manjakan. Dia selalu merasa bahwa semua kasih sayang diberikan kepada Bebe. Selalu cemburu pada Bebe. Apapun yang dimiliki Bebe, dia pasti ingin merebutnya. Betul, betul, betul. Kami takut Yaya akan menyamar sebagai Bebe, makanya kami mengunci Yaya di rumah. Bahkan identitas kakak angkat pun ingin direbut. Benar-benar jahat. Di usia semuda ini sudah licik, bagaimana kalau sudah besar nanti? Yaya tidak melakukannya. Yaya jangan takut, paman akan membelamu. Orang tua, kau juga baru saja bilang, keponakanku adalah murid Chen Moyuan. Kemampuan meramal nasibnya pasti hebat. Berani tidak kau membiarkan mereka berdua bertanding untuk membuktikan yang asli dan palsu? Ayah, ide Lausi ini bagus. Cobalah. Bawakan alat ramalan itu kemari. Suamiku, bagaimana ini? Orang tua itu tidak pernah mengajari Bebe meramal. Jangan panik, aku sudah punya rencana. Bebe,
Anggap saja ini seperti sedang bermain game. Ayah, jamin kamu bisa menang. Pergilah. Aku dulu. Adik kecil, coba hitung ada berapa orang di rumahku. Gerakan ini sama sekali tidak terarah. Tidak terlihat seperti orang yang bisa meramal sama sekali. Empat orang. Adik kecil, kamu benar-benar reinkarnasi peramal ulung ya? Giliranmu. Hanya menebak jumlah orang dengan benar. Sudah jadi peramal ulung? Ya, biar mereka lihat bagaimana seharusnya. Paman, apa yang harus Yaya ramalkan? Coba ramal apa yang aku makan kemarin sore. Semangkuk nasi, setengah ikan kakap, 8 kerang dan semangkuk kecil sup rumput laut. Paman, menurut Paman apakah ramalan Yaya benar? Sedetail ini, pasti tidak salah. Maaf ya, semuanya salah. Semua salah. Semua salah. Kupikir dia hebat sekali. Ternyata hanya tong kosong. Memang hanya barang palsu, jauh berbeda dengan Nona Beibei. Lihat saja penampilannya. Mana ada sikap seorang nona besar. Tuan Muda Shen pasti sudah tertipu olehnya. Yaya tidak salah ramal, Paman berbohong. Nona muda, kalau perhitunganmu salah, jangan menuduh orang lain. Satu orang tidak bisa dipercaya. Kalau mau bertanding, mari bertanding dalam batas waktu. Siapa yang bisa menebak lebih banyak dan lebih akurat? Kalah ya kalah. Kenapa harus ada ujian tambahan? Kalian tidak mau ada ujian tambahan. Kenapa? Merasa bersalah? Suamiku, biarkan dia menghitung. Tanpa alat magis itu, aku tidak yakin gadis itu bisa menghitungnya. Benar. Baiklah, kami setuju. Tetapi seperangkat alat magis ini adalah warisan kakek untuk Beibei. Jika kalian mau menghitung, gunakan milik kalian sendiri. Kau, Kenapa? Kau takut? Paman, tidak apa-apa, kita masih punya kakek Gui. Kami terima tantangan ini. Orang, tambahkan 1 meja lagi. Sial sekali. Kenapa aku harus antre di sisi ini? Kakek Gui, tolong aku. Lihat saja nanti, berani-beraninya kau meragukan kakek Gui. Ibu, kemarin apakah ibu tidak sempat mencuci botol susu? Hebat sekali. Dia bahkan tahu kalau botol susu anakku yang diminum kemarin belum dicuci. Kucing ibu ada di belakang rumah. Dia bahkan bisa tahu kucingku, hebat sekali. Bisakah kau hitung di mana dompetku? Ada di dalam bajumu. Wah, benar-benar hebat. Nona Beibei, kau sudah mempelajari tanganku setengah hari. Apakah ada hasilnya? Lebih baik ganti tim dan pindah ke sana saja. Hei, yang ini asli. Yang di sana itu tidak asli. Sepuluh detik terakhir, 9, 8, 7, 6. Mama, aku tidak mau main lagi. Aku mau pulang. Diam, aku ini bibi iparmu.
Jelas sekali, pemenangnya adalah Yaya kita. Hahaha. Pak Tua, sekarang kau seharusnya percaya Yaya adalah cucu perempuanmu, kan? Pasangan ini, mereka sedang melakukan penipuan padamu. Tuan Shen, soal meramal ini memang Bebe kurang terampil, tapi hanya Bebe yang memiliki kalung putri Anda. Ya, Kau bilang liontin ini milik Chen Beibei. Kalau begitu, suruh dia bilang apa yang ada di dalam liontin ini. ada sesuatu di dalam kalung rusak ini? Apa kau tidak bisa melihatnya? Dia sedang mencoba memancing kita. Katakan saja tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yakin? Memangnya kenapa lagi? Kalung sekecil ini memangnya bisa memuat apa? Benar. Yaya, beritahu mereka. Di dalamnya ada foto ibuku. Kakak, itu kalung yang ibu berikan kepada Yaya. Kembalikan padaku. Bahwa dia lepaskan. Aduh, itu semua barang Bebe. Kalian mau apa? Apa ini bukan perampasan? Ini barang kami. Aduh. Yaya, ini adalah 3 orang di belakang juga pamanmu. Selamat siang kakek, selamat siang paman-paman. Kamu benar-benar cucuku? Orang tua, jika bukan karena aku hari ini, sampai kapan kamu akan ditipu oleh orang-orang tak tahu malu ini? Pengawal, usir mereka dari sini dan kirim kembali ke desa Cenjiazuang. Aduh, kami salah. Aduh. Kami salah. Tidak benar. Kami salah. Yaya, kakek salah. Kakek seharusnya sudah mengenalimu sejak lama. Kamu dan ibumu waktu kecil sangat mirip. Hanya karena sedikit mirip dengan adik perempuan waktu kecil. Apa buktinya? Abang, apa maksudmu ini? Maksud saya, yang satu palsu, sisanya juga belum tentu asli. Bukan begitu. Abang, Yaya punya liontin adiknya dan di dalam liontin itu ada foto adiknya. Adik kita sekarang tidak diketahui keberadaannya. Barang pribadinya juga bisa saja hilang dan jatuh ke tangan orang lain. Kakek bilang ini pemberian ibu untuk Yaya. Cukup. Abang, anak sekecil Yaya tidak mungkin berbohong. Aku yakin dia adalah keponakan kandungku. Benar, ketika kami bertemu Yaya, kami langsung merasa akrab. Jika dia bukan keponakan kami, lalu siapa keponakan kami? Adik kedua, adik ketiga, dan adik keempat berwatak impulsif. Kamu tidak sama dengan mereka. Kamu seharusnya tahu siapa yang lebih masuk akal. Apa yang kakak katakan benar? Kita harus tetap melakukan tes DNA sebagai pencegahan. Paman kecil, apa paman salah paham? Yaya, mungkin benar-benar bukan keponakan paman. Anak kecil ini ketakutan, sampai-sampai tidak memanggilku paman lagi. Yaya, angkat kepalamu. Aku bilang kau adalah dia, maka kau adalah dia. Paman percaya padamu. Mengapa melihat anak ini bersedih, membuat hati terasa begitu sakit? Dia baru saja kembali. Kau sudah meragukan identitasnya. Jika hasilnya keluar bahwa Yaya adalah benar putri kita, bagaimana perasaan dia terhadap kalian? Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Kita sudah pernah salah sekali. Apakah kita harus menunggu sampai tumbuh rasa sayang, lalu baru menyadari ada kesalahan dan mengirimnya kembali? Cheng Xin, berapa lama hasil tes DNA akan keluar? Hanya perlu 1 minggu. Yaya, aku akan memotong sehelai rambutmu untuk diuji. Boleh kan? Maham, boleh, tapi potong sedikit saja. Tenang saja, aku sangat profesional, tidak akan salah potong. Sudah selesai. Orang tua, Yayaku bawa kembali. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan mengirimnya kembali. Aku tegaskan di sini hari ini,
Apapun hasilnya, aku akan mengadopsi Yaya. Yaya, kita pergi. Meskipun adik keempat ceroboh, tapi ada satu hal yang benar. Anak itu tidak bersalah. Kita sudah menyinggung paman dan bibinya. Jika kita mengembalikannya lagi, anak ini mungkin akan semakin menderita. Memang benar, tidak peduli apakah dia keponakan kita atau bukan, kita harus bertanggung jawab. Mengenai masalah ini, Cheng Ye bertindak dengan benar. Jika hasil pemeriksaan keluar bahwa Yaya adalah bagian dari keluarga Shen, sudah jelas tidak perlu banyak bicara. Jika bukan, saya juga akan menganggapnya sebagai cucu angkat. Kalian semua harus memperlakukannya dengan baik. Baik. Presiden, kami menemukan petunjuk penting mengenai Nona di Desa Liping. Ayah, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Paman kecil. Ya, Paman kecil. Bagaimana jika Yaya benar-benar bukan keponakanmu? Yaya tetap ingin kembali ke rumah kakek. Yaya, jika kamu bukan keponakanku, kamu panggil aku ayah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Ayah. Ayah. Ya, putriku yang manis. Ayo, kita kembali dan lihat kamar yang sudah kusiapkan untukmu. Tada, suka tidak Yaya? Suka. Seperti tempat tinggal seorang putri. Yaya kita memang seorang putri kecil. Semua yang dimiliki putri akan kusiapkan untukmu. Paman kecil. Panggil paman dari ibu atau ayah angkat. Paman dari ibu, Yaya tetap ingin kembali ke rumah kakek. Mereka menyiksamu separah itu dan kamu masih mau kembali. Apakah kamarnya tidak memuaskan? Aku akan minta orang untuk merenovasinya lagi. Mau, tidak? Paman, kamarnya sudah sangat memuaskan. Tapi Yaya masih ingin mengambil kembali barang milik kakek. Ternyata begitu. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Hei, siapkan mobil, pergi ke desa Chenjia. Aku ingin memberi pelajaran dan memberitahu semua orang apa akibatnya jika menyakiti keponakan Shen Chengye. Apa akibatnya? Yaya, apakah sakit? Tidak sakit. Sekarang cuaca sudah hangat. Yaya mencuci pakaian. Tangan juga tidak membeku lagi. Chen Dahai, Li Guihua suka mencuci pakaian ya. Nanti aku akan membuat kalian mencuci sampai puas. Hei, kenapa kau lambat sekali? Baiklah, baiklah. Sebentar lagi mereka datang, kita tidak sempat kabur nanti. Ayo Bebe, cepat. Aduh, sungguh menyebalkan. Rumahnya sudah dikosongkan semua. Kalian mau pergi kemana? Tuan Muda Shen, ampun, sebelumnya kami benar-benar gelap mata. Sekarang baru tahu takut. Kemana saja kalian selama ini? Yaya, di mana kamarmu? Kita ambil barang-barangmu. Yaya tidak punya kamar. Tidak punya kamar? Tuan Muda Shen, saya... Yaya tidur di sini. Saat hujan turun, tempat ini akan berbunyi tikta-tikta. Mendengarkannya terus, Yaya pun tertidur. Kalian membiarkan anak berusia 3 tahun tinggal di tempat seperti ini? Bahkan selimut yang layak kalian tidak punya.
begitu? Hah? Kenapa ada setengah manto di sini? Kenapa Yaya tidak menghabiskannya? Yaya, apakah ini masih bisa dimakan? Bisa dimakan, kok. Direndam air sebentar, juga bisa dimakan. Kau berani-beraninya membiarkan dia makan ini. Tuan muda, Shen, keluarga kami memang miskin. Kalau bukan karena kami memberinya makanan, dia pasti sudah mati kelaparan. Lepaskan suamiku. Apa begini cara? Keluarga Shen memperlakukan orang yang sudah berjasa? Kalian melakukan penganiayaan, saya pasti akan membuat kalian di penjara. Di penjara? Tuan, muda Shen kasihanilah. Bebe masih kecil, dia baru 7 tahun, tidak punya ayah. Dan ibu, bagaimana dia bisa hidup? Dia masih kecil. Lalu bagaimana dengan Yaya? Tuan muda Shen, kami memang salah, tetapi jika Anda benar-benar membuat bayi-bayi terdesak, itu juga tidak baik untuk reputasi keluarga Shen. Paman, Yaya, apa kau masih mau memaafkan mereka? paman kecil, Yaya sudah menyimpan pakaiannya. Pakaian ini benar-benar dua binatang buas. Tidak mau dipenjara. Ya, baiklah, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Hei, Tuan muda Shen tolong berbelas kasih. Tuan muda Shen, tolong berbelas kasih. Asal tidak dipenjara, Asal tidak dipenjara, kami akan melakukan apapun. Kemari, suruh bawa semua pakaian kotor dari desa. Baik. Mulai hari ini, mereka harus mencuci pakaian seluruh desa. Bersih atau tidaknya cucian, Yaya yang memutuskan. Tuan muda Shen sangat bijaksana, Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan mencuci pakaian mereka sampai lebih baru dari yang baru. Betul, betul. Airnya sudah seperti lumpur kuning. Kenapa tidak ganti air? Cuci lagi. Maaf, kami akan segera mencuci lagi. Ayah, Bebe. Airnya sedingin es sampai menusuk tulang ya. Cucilah, tahan sebentar saja, pasti akan berlalu. Aku sudah bilang padamu untuk cepat pergi, malah berlama-lama. Paman kecil, mereka terlalu keras. Nanti pakaiannya akan robek. Dengar tidak? Gosok dengan lebih pelan. Gosok dengan pelan. Baik, baik. Baik. Gosok dengan pelan. Kalau begini terlalu pelan, nanti pakaiannya tidak akan bersih. Kalau begitu kami akan menggosok lebih keras, sedikit lebih keras lagi. Sekarang pas. Hahaha. Yaya kita benar-benar pengawas kecil yang cekatan. Ide anak keempat ini bagus, benar-benar kejam, tidak sia-sia kami datang. Mulai sekarang, Yaya juga sudah menjadi anggota keluarga kita. Menghukum musuh keluarga, mana mungkin kita tidak ikut campur. Ayo. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian datang. Tentu saja kami datang untuk mendukungmu. Aku sudah tahu, kalian berdua pasti akan membelaku. Yaya, ini paman keduamu, ini paman ketigamu. Mereka semua datang untuk membantumu menghajar orang jahat. Yaya, terakhir kali paman potong rambutmu, kamu tidak marah pada paman kedua kan? Tidak, paman kedua memotongnya dengan sangat baik. Yaya bahkan tidak menyadarinya. Ya, kalau begitu kamu juga tidak boleh marah pada paman ketiga ya. Kamu tahu, paman ketiga sangat menyayangimu. Yaya tidak marah pada paman ketiga. Paman kedua dan paman ketiga datang menemui Yaya. Yaya senang sekali. Anak ini benar-benar menggemaskan. Tentu saja, Yaya begitu menggemaskan, hanya kakak sulung yang memarahinya. Nanti Yaya tidak dekat dengannya, biarkan saja dia menangis sendiri. Tuan muda Shen, Yaya, kami sudah mencuci semua pakaiannya. Ampunilah kami. Kami benar-benar tidak berani lagi. Ya. Maafkan Bibi ya. Aku ingat, apakah Yaya sebelumnya dikurung di rumah dan kelaparan selama 3 hari 3 malam? Yaya sampai menggerogoti lapisan dinding untuk dimakan. Hampir meninggal karena kelaparan. Maafkan kami ya. Kami benar-benar salah.
Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mau minta ampun? Boleh. Kalian akan dikurung selama 3 hari 3 malam dulu. Setelah kalian merasakan bagaimana rasanya menggerogoti dinding karena lapar, baru kita bicarakan lagi. Ayo, tangkap mereka. Pergi. Mohon ampun, Tuan Muda Shen. 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 Om kecil, mereka sudah tahu kesalahan mereka. Lepaskan saja mereka. Ya. Apa kamu lupa bagaimana perlakuan mereka terhadapmu? Yaya tidak lupa, tapi mereka juga keluarga kakek. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kakek juga akan khawatir. Kakek pernah bilang setiap perbuatan ada balasannya. Om kecil, paman dan bibi sudah dihukum. Yaya sudah tidak marah lagi. Paman kecil jangan marah. Aku beri kamu permen. Kamu ini baiklah. Demi Yaya, kalian kulepaskan. Buka pintunya. Saya dulu pernah lewat, saya lihat sekelompok orang berpakaian hitam, mendorong seorang wanita ke tepi jurang. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat sedang berpikir apakah harus bertanya, dalam sekejap mata, wanita itu sambil memeluk anaknya, langsung melompat ke bawah. Cheng Yue, kakak terlambat datang. Presiden, karena Nona dan Nona kecil sudah meninggal, lalu bagaimana dengan Nona Yaya kecil? Aku sudah menduganya. Berani-beraninya mengaku anggota keluarga Shen, keluarga Chen yang kecil, tidak punya keberanian sebesar itu. Lanjutkan penyelidikan, cari tahu siapa dalang di baliknya. Baik, Presiden. Lalu, bagaimana kita menangani Yaya? Karena adik keempat ingin memeliharanya, biarkan saja dia tinggal, awasi dia diam-diam. Ingat, jangan sampai tindakanmu menimbulkan kecurigaan. Baik. Suka yang ini? Nah, Paman Liu, beli semua barang yang ada di sini, kirim ke villa. Baik. Adik keempat mulai lagi. aku suka yang ini. Yang ini? Paman Liu, semua boneka di tautan ini, masing-masing 10 buah. Baik. Apakah kamu suka pakaian ini? Kalau Yaya memakainya, pasti terlihat seperti putri kecil. Kalau begitu, aku ambil yang ini, dan ini. Paman Liu. Paman kecil, Yaya benar-benar tidak usah. Kenapa? Apa kamu takut menghabiskan uang? Uang untuk baju baru bisa dibelikan banyak daging untuk dimakan. Yaya, di keluarga Shen, kamu tidak perlu khawatir tidak makan kenyang. Benar, nanti paman ketiga akan mengajakmu makan daging panggang, makan sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Tentu saja benar. Dasar si tukang makan. Kalau hari ini kartu yang kucuri dari kakak sulung belum habis terpakai, kalian semua tidak boleh pergi. Baiklah, pantasan kamu begitu dermawan. Aku benar-benar ingin tahu, melihat tagihan ini, ekspresi kakak sulung akan seperti apa. Presiden, itu dibeli oleh Tuan Muda keempat menggunakan kartu Anda. Alihkan notifikasi pengeluaran itu ke Lau Air. Jangan ganggu saya. Di dasar tebing, sudah ada kabar. Kami menemukan kerangka wanita. Setelah hasil pemeriksaan keluar, itu adalah Nona sulung. Lalu bagaimana dengan keponakan saya? Tidak ditemukan. Mungkin mereka terpisah saat jatuh, atau mungkin dimangsa binatang buas. Beritahu ayah dan anak-anak muda itu, malam ini saya akan kembali. Ada yang ingin saya katakan. Baik. Dr. Shen, ini hasil tes paternitas yang Anda minta. Akhirnya, terima kasih.
Hasil tes paternitas ini seharusnya ayah dan kakak tahu bersama-sama. Halo ayah, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Ada apa? Kenapa begitu serius? Hasil tes paternitas Yaya sudah keluar. Yaya, jangan panik. Apapun hasilnya, paman kecil akan merawatmu. Yaya percaya pada paman kecil. Cheng Zong, Cheng Xin, kalian berdua, siapa yang mau bicara duluan? Saya duluan saja. Berdasarkan hasil tes, hubungan Yaya dengan adik perempuan. Tunggu. Berdasarkan hasil tes, hubungan antara Yaya dan adikku. Tunggu sebentar. Kakak kedua, masalah sepenting ini mari kita bahas paling akhir. Kakak sulung, kakak duluan saja yang bicara. Kapanpun aku bicara tidak masalah. Tapi setelah aku selesai bicara, kakak kedua tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Cheng Zong, kamu bicara duluan. Adik kita sudah meninggal dunia. Apa? Kakak sulung, benarkah? Itu benar, aku sudah menemukan jenazahnya. Cheng Yueku, benar-benar sudah tiada. Kakak sulung, kalau begitu, bagaimana dengan keponakan perempuan kita? Dia juga meninggal bersama Cheng Yue, tetapi jenazahnya belum ditemukan. Pantas saja kakak sulung berkata, setelah kamu bicara, kakak kedua tidak perlu bicara lagi. Kenapa bisa begini? Yaya benar-benar bukan keponakanku. Maafkan aku. Yaya telah membuat paman kecil kecewa. Apa yang dikatakan Cheng Ye sebelumnya benar? Kami telah memengaruhi Yaya, jadi kami harus bertanggung jawab padanya. Mulai sekarang, Yaya adalah cucu angkat perempuanku. Agar dia dapat dengan cepat beradaptasi dengan keluarga, Shen, mulai hari ini, kalian harus bergantian menjaganya. Baik. Senin si bungsu, Selasa si sulung kedua, Rabu dan Kamis si sulung, Jumat si bungsu keempat. Ayah, urusan kantorku sibuk, tidak praktis untuk menjaga 2 hari. Kakak tertua, kalau kamu tidak ada waktu, aku bisa. Kalian berdua orang sibuk, serahkan saja padaku. Kenapa begitu? Jelas Yaya paling dekat denganku. Kenapa kakak tertua menjaga 2 hari dan aku hanya sehari? Aku mau tukar dengannya. Itu karena kamu tidak dapat diandalkan. Sudah diputuskan, tidak ada tawar-menawar. Orang tua menyebalkan, kamu pilih kasih padaku ya. Belum giliranmu, beberapa hari ini, belajar di kantor bersama kakak tertuamu, jangan bermalas-malasan sepanjang hari. Yaya, kamu rela aku pergi. Jangan dengarkan paman kecilmu bicara omong kosong. Paman kecilmu di tempat paman besar, kalau dia tidak belajar dengan baik, dia akan dipukul pantatnya. Paman ketiga akan mengajakmu bermain ke lokasi syuting. Paman kecil, kamu harus belajar dengan giat. Jangan sampai dipukul pantatnya. Kalau begitu kita pergi bersama saja. Di sini saja. Lepaskan. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah keponakan perempuanku, Yaya. Semua tolong jaga dia baik-baik. Siapapun yang berani mengganggunya, itu berarti mencari masalah dengan Shen Chengxiu. Kami pasti akan menjaga Yaya dengan baik, Anda tidak perlu khawatir. Yaya, bermainlah dengan gembira di sini. Sebentar lagi, paman ketiga akan menampilkan pertunjukan untukmu. Ya, semangat, paman ketiga. Ayo ke sini. Sini. Jalan. Ayo, sayang, buka mulutmu. Banyak sekali kakak perempuan cantik di sini. Yaya Sayang, ingin memeluk kamu semua umur kakak. berapa? Lampu sudah siap. Yaya, perhatikan baik-baik. Paman ketiga akan naik untuk tampil untukmu. Semangat, paman ketiga. Semangat. Tidak, paman ketiga dalam bahaya. Astaga, sayang, jangan lari kemana-mana. Paman ketiga, cepat turun, di atas panggung berbahaya. Adik, kecil, paman sudah memeriksanya berkali-kali. Bagaimana? Mungkin itu tidak aman? Tenang saja. Guru, Shen,
Suruh keponakanmu cepat turun. Jangan menghambat syuting kami. Yaya, paman ketiga sudah sering datang ke sini, ini sangat aman. Mau tunggu paman ketiga di bawah saja ya? Paman ketiga, Yaya sudah menghitung loh. Saat paman tampil, lampu ini akan jatuh. Ramalan Yaya selalu tepat. Apa benar ada masalah dengan lampu hari ini? Direktur, pertunjukan hari ini kita tunda dulu saja. Mana bisa begitu? Jika tertunda semenit saja, berapa banyak anggaran yang akan membengkak? Lagi pula Guru Shen, itu hanya perkataan seorang anak kecil. Bisa saja itu hanya omong kosong. Biaya yang melebihi batas potong saja dari honor saya. Lagi pula Yaya adalah keponakan saya. Apa yang dikatakannya? Tidak mungkin itu hanya perkataan main-main. Aktor Shen benar-benar gila. Hanya karena satu kata dari keponakannya, jadwal seluruh acara jadi tertunda. Meskipun memanjakan anak, bukan begini caranya kan? Benar. Paman ketiga, mereka semua tidak percaya Yaya. Tidak apa-apa, paman ketiga percaya padamu. Guru Shen, saya berani mempertaruhkan reputasi saya. Lampu ini jelas tidak ada masalah. Jika tidak percaya, saya akan memeriksanya lagi. Astaga. Paman ketiga, lihat Yaya tidak berbohong. Guru Shen, apakah keponakan Anda ahli dalam Feng Shui? Gadis kecil harusnya suka yang seperti ini. Presiden, 2 hari lagi Anda harus menjaga Nona Yaya. Bagaimana jika saya tunjukkan dulu cara menggendong anak? Jika saya harus mempelajari ini, untuk apa saya mempekerjakanmu? Baik, Presiden. Kalau begitu saya akan menjaga Yaya agar dia tidak mengganggu Anda. Apa? Lampu panggung adik ketiga bermasalah. Putar balik, saya harus tiba di lokasi dalam waktu 5 menit. Dewa kecil, tolong ramalkan kapan aku akan menjadi staf tetap. Lihat apakah pekerjaanku bisa diterima. Yaya, lihat kapan aku akan kaya. Punyaku. Ramalkan punyaku dulu. Jangan berebut, jangan berebut. Ramalkan punyaku dulu, ramalkan punyaku dulu. Minggir, minggir, minggir. Kalian membuat Yaya takut. Sungguh, bukankah tadi kalian tidak percaya? Sekarang mengerumuni, apa kalian tidak punya pekerjaan sendiri? Cepat pergi, cepat pergi. Kak, mengapa Anda datang? Bukankah besok jadwal serah terima Anda? Aku dengar terjadi sesuatu di lokasi syuting. Aku datang untuk melihatnya. Kau tidak apa-apa? Ini berkat Yaya, jika bukan karena dia, aku mungkin sudah berada di rumah sakit sekarang. Dia menyelamatkan Cheng Ye dan juga menyelamatkan Cheng Xiu. Ini yang kedua kalinya. Ayah benar. Meskipun dia bukan keponakanku, aku tetap harus bersikap baik padanya. Kenapa menghindar? Yaya dekat dengan semua orang, hanya saja, dia menghindar dari kakak tertua. Dia pasti tahu kakak tertua tidak menyukainya. Meskipun anak-anak masih kecil, mereka mengerti apa yang harus mereka mengerti. Pasti masih ada urusan di kantormu, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Siapa suruh kamu bersikap dingin saat ingin bersikap baik? Pantas saja kamu dijauhi oleh anak kecil. Hei kakak tertua, kenapa kamu ada di sini? Aku datang menjemput Yaya. Sekalian mampir, aku masih ada urusan. Pergi dulu. Yaya, besok kita ke rumah sakit bersama paman kedua. Paman kedua menjadwalkan pemeriksaan kesehatan untukmu. Baik. Yaya, mari duduk di tempat saya. Yaya, permen ini dibuat khusus untuk anak-anak, kandungannya sangat sehat. Unit gawat darurat mengirim pasien korban kecelakaan. Limpa pecah dan pendarahan hebat. Keluarga sudah menandatangani surat, tetapi riwayat medisnya masih kosong. Bagaimana jika? Seharusnya tidak ada masalah. Pasien tidak bisa menunggu, cepat lakukan operasi. Siapkan darah, hubungi anestesiologi. Baik. Yaya, pamanmu ada operasi darurat yang harus dilakukan. Maukah kamu menunggu saya di sini sambil makan permen?
Yaya akan bersikap manis. Paman pergilah tanpa khawatir. Baik, tunggu saya. Tidak, Paman sedang dalam bahaya. Cepat buka pintunya. Darah menggigit, cepat buka pintu. Yaya, dengarkan saya. Darah tidak menggigit. Dr. Shen sedang menyelamatkan nyawa di dalam. Tingkahmu ini bisa membahayakan nyawa orang. Kenapa anak ini sangat tidak sopan? Anak siapa ini? Orang seperti Dr. Shen ternyata punya keponakan seperti itu. Darah itu kotor, nanti bisa meninggal. Yaya tidak mau paman kedua dari ibu meninggal. Paman kedua dari ibu, cepat buka pintu. Kondisi pasien sangat serius, berikan padaku. Paman kedua dari ibu, cepat keluar. Itu keponakanmu yang membuat keributan di luar, perawat sudah ke sana. Jangan pedulikan yang di luar, tekanan darah pasien sudah turun. Kakek Gui, tolong aku. Astaga, bagaimana kamu bisa membuka pintunya? Ada apa? Bukankah sudah kubilang awasi Yaya baik-baik? Maaf Dr. Shen, semua ini ulah keponakanmu. Dia bersikeras menerobos masuk dan bilang darah itu menggigit. Paman kedua dari ibu, darah itu menggigit. Kalau disentuh kita bisa meninggal. Darah menggigit, Dr. Shen. Mungkinkah yang dia maksud itu AIDS? Tidak, anak kecil mana mengerti hal seperti itu? Pasti hanya omong kosong belaka. Tutup pintu. Lanjutkan operasi. Dr. Shen, hentikan operasinya segera. Ada apa? Berani-beraninya menyembunyikan bahwa pasien mengidap AIDS. Kalian mau mencelakakan Dr. Shen? Saya takut kalau saya bilang, dokter tidak mau menolong. Dr. Shen, saya akan minta orang mengatur obat pencegahan. Apakah paman kedua tersentuh darah? Yaya, tenang saja. Paman kedua tidak terluka. Yaya sangat hebat hari ini. Kamu menyelamatkan semua orang. Apa paman kedua masih harus operasi? Yaya sangat takut. Maaf, menyelamatkan orang adalah tugas paman kedua. Paman kedua harus kembali. Baiklah, kalau begitu paman kedua harus berhati-hati ya. Baik, paman kedua janji padamu. Kepala perawat, siapkan obat pencegahan untuk 5 orang. Baik. Kita lanjutkan operasi. Dr. Shen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang. Dia malah menyembunyikan penyakitnya dan mencelakakan orang. Sungguh tidak tahu diri. Benar, kalau bukan karena gadis kecil itu mengulur waktu, Dr. Shen pasti tamat. Ya, mencelakakan orang. Adik keduaku terpapar sumber infeksi AIDS. Di mana dia? Dr. Shen masih di ruang operasi. Tenang, dia sudah disuntik obat pencegahan AIDS. Untung ada Yaya. Kalau tidak dokter yang terlibat dalam operasi ini, semua akan terkena musibah. Dia lagi. Paman sulung Anda sudah datang. Ini sudah kali ketiga. Anak ini sudah menyelamatkan anggota keluarga saya lagi. Yaya, Presiden Direktur datang menjemputmu. Ayo, kita pergi. Yaya, Paman bungsu, astaga, aku sangat merindukanmu. Apa kau merindukanku juga? Yaya juga merindukan paman bungsu. Shen Chengye, analisis kasus yang kuberikan padamu sebelum aku pergi sudah selesai. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Ah, kakak sulung, Yaya sudah datang, aku. Benar kan Yaya? Jadwalmu baru hari Jumat. Lagi pula, Anda tidak suka diganggu bekerja di kantor. Aku akan mengalah. Rabu, Kamis, dan Jumat aku akan menjemputnya untuk Anda. Kasusnya belum bisa diselesaikan, tapi impianmu terlalu indah. Kembali dan tetap di sana dengan patuh. Kau akan kubiarkan pergi setelah kau menyelesaikannya. Yaya, Yaya, tolong aku, Kak. Yaya, tolong aku, Yaya. Kenapa? Kau merasa kasihan pada paman kecilmu? Paman kecil kasihan sekali ya.
Dia kasihan, aku memintanya membuat satu laporan, dia bisa kabur 10 kali. Menurutku bawahankulah yang lebih kasihan. Paman besar, tunggu aku. Bukannya saya diminta menjaga Yaya? Apakah CEO sudah berubah pikiran? Apakah aku terlihat galak? Bicara, aku akan menaikkan gajimu. Yaya, bukankah kamu bisa meramal? Bagaimana kalau kamu meramal Direktur Shen juga? Tentu saja bisa. Paman sulung, apa yang ingin kamu ramal? Terserah, aku ada rapat sebentar lagi. Sebaiknya cepat. Yaya akan melihat pembawaan wajah paman sulung. Paman sulung, jangan bergerak. Yaya sebentar lagi selesai. Dahi paman sulung penuh dan bersinar, memiliki kebijaksanaan yang besar, tapi lipatan di antara alis sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa kamu terlalu banyak berpikir dan sering mengkhawatirkan orang lain. Sebagai putra sulung keluarga, Presiden Direktur tidak hanya harus mendidik adik-adiknya, tetapi juga menopang tanggung jawab besar keluarga. Memang telah memikul terlalu banyak beban. Paman sulung bekerja keras, saat lelah kamu bisa bersandar pada orang lain loh. Aku tahu. Yaya sudah dijemput oleh mereka. Kalau bukan karena Yaya, hari ini aku mungkin sudah tertular. Alangkah baiknya kalau Yaya benar-benar putri adikku. Sayangnya, hanya lihat sebentar saja agar bisa membuat diriku pasrah. Apa? Yaya cucu kandungku. Yaya keponakan kandungku? Kakak pertama, kakak kedua, apakah yang kalian katakan di telepon itu benar? Itu benar, Yaya adalah putri adik kita. Sini. Kalian lihat. Yaya, kamu benar-benar cucu kandungku. Kakek kira kakek telah kehilanganmu. Kakek jangan menangis, Yaya ada di sini. Menemukan Yaya adalah sukacita besar bagi keluarga Shen. Kalian semua harus menyiapkan hadiah selamat datang untuk Yaya. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Tada, Yaya. Semua ini adalah mobil sport edisi terbatas yang kusekumpulkan sebelumnya. Setiap mobil bernilai puluhan miliar rupiah. Sekarang untukmu, ini. Yaya, aku sudah mengajukan permohonan. VIP di semua rumah sakit milik keluarga Shen. Kamu bisa mendapatkan prioritas perawatan kapan saja. Sini. Yaya, ini tiket konser dari paman ketiga. Artis mana yang kamu suka? Paman akan mengantarmu menonton dan membiarkannya bermain denganmu. Sudah terlambat, paman kecil lah yang paling disayangi Yaya. Aku yang paling lembut padanya, benar, kan, Yaya? Kekanak-kanakan, Yaya. Jangan pedulikan mereka. Paman kedua akan mengupas apel untukmu. Paman-paman jangan berisik lagi. Yaya suka semuanya. Bagus. Paman kedua, paman ketiga, paman kecil. Hei, Cheng Zong, mana hadiah selamat datang yang kamu siapkan untuk Yaya? Aduh, kakak sulung dulu tidak mengakui Yaya, sekarang tidak. Mungkin dia datang dengan tangan kosong, kan? Benar juga. Sepertinya yang paling akhir hari ini adalah kamu. Siapa bilang aku tidak siap?
Paman Sulung, ini untuk Yaya ya. Ya, Terima kasih Paman Sulung. 8 sertifikat properti villa mewah yang kumiliki. Semuanya sudah kualihkan atas nama Yaya. Sebagai hadiah pertemuan dengan Yaya. 8, kakak sulung, sebanyak apa uangmu sebenarnya? Dibandingkan dengan kakak sulung, kita memang sedikit meremehkan diri sendiri. Bawa dia kemari. Paman Sulung, paman keempat baru saja membelikannya untukku. Kalau begitu, bantu aku bungkus semua pakaian anak-anak di pusat perbelanjaan. Paman Sulung, paman keempat baru saja membungkuskan banyak untukku. Lemariku hampir tidak muat lagi. Kakak sulung, cara kamu membujuk Yaya sudah pernah aku lakukan dulu. Shen Chengye, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Aku memangnya kenapa kalau belum selesai? Hari ini giliranku menjemput Yaya. Yaya, bersiaplah, kita kabur. Paman kecil pelan-pelan. Yaya, apakah taman hiburan menyenangkan? Paman kecil yang paling baik padamu kan? Menyenangkan, paman kecil yang terbaik. Kalau begitu, katakan, hal ini lagi di depan paman-pamanmu yang lain, mau? Mau. Sudah lama Yaya tidak bertemu kakek. Kue manis yang Yaya minta paman kecil belikan. Nanti kakek harus jadi yang pertama mencicipinya. Baik Yaya, kamu masuk dulu, aku mau memarkir mobil. Hati-hati ya. Kamu siapa? Sepupu Shen, aku ini Wei-nya loh. Dulu aku sering bermain di rumahmu. Sepupu? Keluarga Lin hanya punya satu kerabat ini saja. Setelah Cheng Yue menghilang, dia menggantikan Cheng Yue dan menikah dengan keluarga Su. Keluarga Su hampir bangkrut, kurasa dia datang ke rumah kita untuk mencari koneksi. Anggota keluarga Shen datang pas sekali untuk membelaku. Anak nakal ini berani menabrak anakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sepupu, kedatangan kalian tepat sekali. Paman, Yaya tadi tidak sengaja menabrak Dabao. Yaya sudah bilang maaf kepada Dabao. Bibi bilang Yaya adalah anak liar. Dan juga mendorong Yaya. Paman, ini liontin milik Shen Cheng Yue. Mungkinkah dia adalah anak liar yang dilahirkan Shen Cheng Yue, keponakan yang baru diakui kembali ke keluarga Shen? Benarkah begitu? Sepupu, kamu salah paham. Anak-anak hanya bertabrakan sedikit. Dabao, cepat minta maaf. Jelas-jelas dia yang salah. Wei-nya sudah datang ya? Kakek. Ya. Aduh, kakek lihat Dabao sudah semakin tinggi. Hahaha. Ada apa di luar tadi? Hanya sedikit kesalahpahaman, sudah diselesaikan. Bagus. Paman Shen, akhir-akhir ini keluarga Shu benar-benar sedang kesulitan. Dabao bahkan tidak mampu lagi bersekolah di taman bilingual. Dulu, setelah kamu menikah dengan Wenli ini juga ikut membantu mencari Cheng Yue selama ini. Kebaikan ini, saya ingat, besok suruh bagian keuangan mengurusnya. Terima kasih, Paman. Shen Cheng Yue, si Jalang itu, sudah mati pun masih saja merasuki hati suamiku. Tapi meskipun pesonamu hebat, kamu tetap saja membuat keluarga Shen malu. Anakmu juga tidak dihargai oleh keluarga Shen. Yaya kekurangan teman bermain, biar Dabao menemaninya. Dabao, mainlah dengan kakak. Ayo, kita masuk. Kamu memarahi siapa? Secara terang-terangan, kamu bilang keponakanku tidak sopan, begitu? Dasar anak nakal, sikap apa itu? Sepupu, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud buruk, Paman Shen. Aku seharusnya tidak membawa Dabao ke sini menimbulkan masalah. Kami akan pergi sekarang juga. Wei-nya, Paman Shen minta maaf padamu. Biar aku antar kamu. Yaya, apakah Dabao mengganggumu? Beritahu aku, paman kecil akan membantumu memukulnya.
Kenapa tidak bicara, Yaya? Yaya adalah putri kecil yang paling berharga. Meskipun langit runtuh, Paman akan tetap melindungimu. Yaya sedang melindungi kakek kura-kura. Kakek kura-kura adalah senjata spiritual Yaya. Tentu saja orang lain tidak boleh menyentuhnya. Kakekmu itu, dia sudah pikun, dia lebih membela orang luar. Nanti, kalau Dabau merebut barangmu lagi, kamu bilang saja pada paman kecil. Aku akan membantumu membuang semua barangnya. Oke. Ayo. Yaya, biarkan aku lihat. Biarkan aku lihat. Yaya, dahulukan aku. Paman tertua, ada serangga kecil di buku rekening paman. Hati-hati dengan paman aneh berjas hitam. Baik, Paman sudah catat. Paman kedua, paman harus mengganti pisau bedah baru untuk operasi besok. Baiklah, Yaya, Paman akan menuruti semua katamu. Paman ketiga, jangan menunggang kuda saat pergi ke lokasi syuting. Aku tahu, tuanku kecil. Yaya, kamu sudah meramal semua orang. Apakah kamu pilih kasih padaku? Yaya sudah meramal paman bungsu duluan. Paman bungsu sangat aman. Ini baru benar. Yaya, dari mana kamu belajar hal ini? Bukankah kamu mengutuk para pamanmu? Si pembohong besar mengutuk orang. Yaya bukan pembohong. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Paman Shen, masa kamu benar-benar percaya omong kosongnya? Dia berharap yang tidak baik terjadi pada kalian? Kakek, Yaya tidak bicara omong kosong. Terakhir kali kakek hanya baik pada adik. Apakah kakek sudah tidak suka Yaya? Yaya meramal dengan sangat akurat. Ini urusan keluarga kami. Anda tidak perlu ikut campur. Paman Shen? Urusan keluarga Shen tidak boleh dicampuri oleh orang luar. Kakek percaya pada Yaya? Tentu saja, Yaya kita ini yang paling hebat dalam meramal. Kalian semua harus mendengarkan Yaya. Baik. Yaya menyelamatkanku saat meramal waktu itu. Sampai sekarang aku belum sempat berterima kasih padanya. Benar, kalau bukan karena Yaya, aku sudah lama kehilangan nyawa di lokasi syuting. Yaya adalah pahlawan keluarga kita. Semua paman memuji Yaya, Yaya akan jadi sombong. Biarkan saja sombong, kamu adalah pembawa keberuntungan kecil kami. Dabau, tolong ibu putar vas bunga itu, arahkan mulut vasnya keluar jendela, hati-hati jangan sampai ada yang tahu. Mengerti? Pergilah. Anak pinter. Barusan saya seperti melihat Bibi Lin. Kakek Gui, apa kakek melihatnya? Ya, benda-benda ini sengaja diletakkan di sini oleh seseorang, merusak feng shui keluarga Shen. Kakek Gui, arah mulut botol ini mengarah ke gunung belakang kuburan leluhur keluarga Shen. Mulut botol menghadap langit, energi meluap ke padang rumput. Mulut botol menghadap ke kegelapan, jiwa kembali ke akhirat. Posisi botol ini diletakkan, jelas merupakan formasi menyerap yang dan menambah yin. Apakah keluarga sering mengalami kesusahan? Karena ada seseorang yang diam-diam membalikan keberuntungan, Yaya harus memecahkan formasinya, melindungi kakek dan paman-paman. Misinya berhasil. Yaya sekarang bisa tidur dengan tenang. Berani melawan Luang, mencari mati. Cheng Yue, tunggu aku membalaskan dendam. Untukmu dan anak kita, aku akan menyusul kalian.
Mengapa energi negatif yang baru Yaya hapus 2 hari lalu muncul lagi? Tuan Putri kecil, ini hanya tindakan yang tidak menyelesaikan masalah. Kita harus menemukan pusat formasi. Baik. Nyonya, tenanglah sedikit. Tenang? Sudah 3 tahun, dia belum bisa melupakan wanita jalang dari keluarga Shen itu. Anak haram saja dia lindungi. Bagaimana bisa aku tenang? Akhirnya aku menemukan kesempatan. Yaya, keluarga Shen, kalian tamat. Nyonya, bagaimana mungkin orang mati itu bisa dibandingkan dengan Anda? Tuan pasti memiliki perasaan terhadap Anda. Dia hanya menjaga gengsi saja. Anda berikan teh ini padanya, berbicaralah dengan lembut, dia pasti akan mencari jalan keluar yang baik. Mengenai anak haram di luar itu, bukankah mudah saja mencari kesempatan untuk menyingkirkannya? Sedang apa di sini? Berani lancang di depan Nyonya? Apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Kembali dan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Kalau bukan karena keluarga Shen yang bersikap kejam, bagaimana mungkin Li? Hui Hua jatuh sedalam ini? Kali ini saya harus memanfaatkan kesempatan membuat mereka semua mati. Guru, mengapa formasi yang baik ini tidak bisa diaktifkan? Pasti keluarga Shen telah memanggil seseorang yang hebat. Jika formasi ini tidak bisa diaktifkan, apa keluarga Shu akan terus terpuruk seperti ini? 3 hari lagi, di belakang gunung keluarga Shen, aku akan memperkuat kembali formasinya. Saat itu cari cara memancing seorang anggota keluarga Shen. Jika tidak, gunakan saja nyawa putramu sebagai persembahan. Untuk apa kau datang? Suamiku, aku datang untuk membawakanmu teh. Aku sudah meminta ibu membawa Dabao pulang kampung dulu, kau diam saja di sini. Tanpa seizinku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Anggota keluarga Shen? Anak haram itu juga anggota keluarga Shen. Xu Wenli, kau jangan harap bisa menyentuh anakku. Jika harus ada yang dikorbankan, seharusnya anak Shen Cheng Yue itu. Paman kecil berangkat? Ya. Yaya belum menemukan barang jahat yang menyerap keberuntungan. Dengan jimat pelindung ini, setidaknya paman-paman tidak akan berada dalam bahaya. Yaya masih bisa mengetahui keberadaan mereka. Paman kecil, aku ingin memberikan ini padamu. Jangan pernah dilepas ya. Baik, apapun yang diberikan Yaya, aku pasti akan memakainya dengan baik. Aku pergi. Lihat orang itu? Sudah. Aku akan memancing dia keluar sebentar lagi. Kalian bawa dia ke bukit belakang. Setelah semua beres, kalian pasti akan mendapatkan imbalan. Jangan khawatir, Nyonya, serahkan saja pada kami. Berputar-putar terus, anak kecil ini tetap tidak bisa lari dari genggaman kita. Nak Zia, kakekmu menyuruh Bibilin membawamu bermain ke taman hiburan. Kenapa paman-pamanku tidak membawaku saja? Paman-pamanmu sedang sibuk, hanya beberapa langkah, tidak perlu mereka mengantar. Aduh, Bibilin lupa membawa ponselnya, tunggu aku di sini. Hei, Paman dan Bibi, kenapa kalian ada di sini? Paman dan Bibi, kenapa kalian di sini? Nona Sulung lama tidak berjumpa ya. Apa kau merindukan kami? jangan lari. Aku belum sempat berbincang-bincang denganmu.
Bos, Yaya dalam bahaya. Kau ingin mengorbankan putraku untuk menyerap keberuntungan keluarga Shen? Dabao ada di rumah, kau bodoh. Mana mungkin aku mengorbankan putraku sendiri? Aku sudah menyiapkan segalanya, mengapa kau malah membuat kekacauan kah? Siapa yang memberitahumu Dabao tidak ada di rumah? Aku tidak tahu. Seharusnya pelayan yang meneleponku. Aku yang menyuruh seseorang menelepon dan membohongimu. Haha, hari ini aku akan membuat kalian semua mati untuk menemani Cheng Yue di akhirat. Apa? Aduh, Aduh, Paman kecil, Siapa kau? Leontin Cheng Yue, mungkinkah dia adalah anakku dan Cheng Yue? Tidak mungkin, Cheng Yue dan anaknya sudah lama meninggal. Reg. saya tahu siapa dia. Dia adalah putri dari anak perempuan keluarga Shen yang hilang. Lepaskan kami tidak butuh uangnya lagi. benar. Ini tidak ada hubungannya dengan kami tidak mengenalnya. Kau pikir dengan asal mencari anak kecil, kau bisa membodohiku? Karena kau memiliki barang peninggalan Cheng Yue. Aku tidak punya masalah apa-apa denganmu, kenapa kau harus mengkhianatiku? Tidak punya masalah apa-apa. Sebelum mengatakan itu, coba lihat aku ini siapa. Luang. Selesai, semuanya selesai. paman jahat ini, kenapa Yaya merasa sangat mengenalnya? Hentikan Luang. Apa kau benar-benar ingin membunuh anakmu sendiri? Masih mau membohongiku? Karena sudah datang. Kalau begitu mati bersama saja. Ini adalah hasil tes DNA rambut Yaya dan Cheng Yue yang menyatakan bahwa engkau ayahnya. Luang, segera hentikan formasi itu. Kalau tidak, engkau pasti akan menyesalinya. Kau sungguh adalah putriku dan Cheng Yue. Paman jahat ini adalah ayah Yaya. Luang, kau telah meninggalkan tanggung jawabmu. Adikku belum cukup. Sekarang kau masih ingin menyakiti anaknya. Aku selalu setia pada Cheng Yue. Kalian keluarga Shen yang tidak mau mengakuiku, bahkan bersekongkol dengan Su Wenli, memaksa istriku melompat dari tebing. Omong kosong belaka. Kami tidak datang mencarimu, kau malah berani menyalahkan orang lain lebih dulu. Kakak sulung, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan Luang yang mencelakakan adik. Su Wenli, masalah ini, bukankah seharusnya kau yang menjelaskan? Jangan bergerak, jangan sentuh mereka. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya. Shen Cheng Yue, awalnya aku tidak ingin dia meninggal. Aku menyuruh orang untuk mengejarnya sampai ke tepi tebing. Aku kira dia akan menyerah. Ternyata tidak. Jadi selama bertahun-tahun ini, kau terus membantu kami mencari orang. Bukan karena persahabatan, tetapi karena takut kebenaran terungkap, kau sengaja mengalihkan perhatian. Lalu kau bilang mereka melompat dari tebing? Bagaimana dengan Yaya? Itu sungguh aku tidak tahu. Aku mencari tahu dari surat tangan Chen Moyuan. Chang Yue bertemu dengannya di tengah pelarian. Ternyata begitu. Luang, sekarang kamu bisa menghentikan formasi itu dan melepaskan keluargaku, kan? Hebat sekali, paman kecil masih hidup. Ya, aku ada di mana ini?
kakak sulung, kakak kedua, apa aku melewatkan sesuatu? Yaya, maafkan aku, ayah gagal melindungimu. Maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Ya, Ibu, Yaya yang dulu sangat takut kesepian, tapi sekarang banyak orang yang menemani Yaya merindukan ibu bersama-sama. Ibu, Yaya tidak takut lagi. Terima kasih telah membawa Yaya ke dunia ini.